Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA SMA bab kedua mengenai persamaan dan fungsi kuadrat part yang ke-6. Kita akan bahas soal nomor 16 sampai dengan 18. Nah, berikut ini ada teks untuk soal nomor 16 hingga 18. Grafik fungsi Gx sama dengan x kuadrat plus 4x dan plus 3 dan hx sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu titik P dan Q. Nah, jika nilai A lebih kecil dari nilai C, maka nilai B sama dengan berapa? Nah, ketika ada dua grafik berpotongan atau dua garis, dua kurva berpotongan, maka kita bisa membuat persamaan dari dua grafik atau dua kurva tersebut ya. Nah, jadi kita bisa buat Gx sama dengan Hx. Jadi, x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 3x kuadrat min 2x min 5. Nah, ini cara untuk mencari titik potongnya ya, teman-teman. Kemudian, kita pindahkan ke kanan saja agar lebih mudah, nilainya tidak negatif ya. 3x kuadrat min x kuadrat, kemudian min 2x, min 4x, kemudian min 5 dan min 3 sama dengan 0. Nah, baru kita sederhanakan 3 kurang 1 menjadi 2x kuadrat, min 2 min 4 menjadi min 6x, min 5 min 3 menjadi min 8 sama dengan 0. Kemudian agar mempermudah faktorisasi, kita bisa bagi 2 semua sukunya menjadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kita cari angka berapa ketika dikali hasilnya min 4, kemudian ketika ditambahkan hasilnya min 3. Gitu. Nah, angkanya bisa kita temukan itu adalah negatif 4 dan positif 1 ya teman-teman. Jadi, min 4 kali 1 adalah min 4, kemudian min 4 ditambah 1 adalah min 3. Sehingga faktornya menjadi x min 4 dan x plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Nah, jika nilai A lebih kecil dari nilai C, maka ini adalah nilai A-nya, kemudian ini adalah nilai C-nya. Begitu, karena nilai A-nya lebih kecil dari nilai C, gitu ya teman-teman. Berarti ketika kita tuliskan titik P itu berarti A, B kan. Nah, kalau A-nya itu min 1, berarti ketika A sama dengan min 1, kita bisa cari titik B dengan mensubstitusi nilai min 1 ke salah satu fungsi. Boleh ke fungsi Gx atau fungsi Hx. Jadi kita bisa cari B-nya, karena B itu adalah titik Y kan. Itu kan titik itu X, Y. Nah, ketika A-nya itu X-nya, berarti B-nya itu Y-nya. Gitu. Berarti B sama dengan Y gitu ya. Bisa kita substitusi dari G sama dengan min 1. Yaitu min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 plus 3, sehingga hasilnya 1 dikurang 4 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 0. Nah, berarti nilai B-nya sama dengan 0. Jadi jawaban nomor 16 yang D. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Gradien garis yang melewati titik P dan Q adalah, nah, pada nomor sebelumnya kita sudah mendapat titik P itu A, B kan teman-teman, A, B, di mana nilai A-nya adalah min 1, kemudian B-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk titik Q, itu kita belum mendapatkan nilai D, sedangkan C-nya udah dapat yaitu 4. Berarti untuk C, D, kita perlu cari D-nya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya. Untuk mencari titik D, kita bisa substitusi
nilai 4 ke salah satu fungsi, bisa ke Gx atau ke Hx, karena sama caranya dengan mencari nilai Y ya teman-teman. Misalnya kita substitusi lagi ke Gx ya, jadi G 4. Berarti 4 kuadrat plus 4 kali 4 plus 3. Jadi hasilnya 16 tambah 16 yaitu 32, 32 tambah 3 hasilnya 35. Jadi nilai D-nya adalah 35. Kita taruh di sini ya teman-teman. 35. Kemudian untuk mencari gradien garis yang melewati dua titik, itu ada rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Jadi, Y2-nya itu adalah milik Q, Y1-nya adalah milik P. Sedangkan X2-nya milik Q dan X1-nya milik P. Jadi, kita tulis Y2 kurang Y1 adalah 35 dikurang 0. Kemudian X2 kurang X1 menjadi 4 dikurang negatif 1. Sehingga hasilnya 35 dibagi dengan 5, yaitu 7. Jadi gradien garisnya adalah 7. Jawabannya yang D. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor terakhir yaitu nomor 18. Garis T melalui kedua titik tersebut. Berarti garisnya itu melalui titik P dan titik Q ya teman-teman. Jika garis Y sama dengan MX plus N itu sejajar dengan garis T dan melalui titik 0,1, maka nilai dari M plus N-nya itu berapa? Nah, jadi garis T itu garis yang melalui kedua titik. Artinya, garis T itu mempunyai gradien 7. Gradien yang kita dapatkan pada nomor sebelumnya, teman-teman. Gradien yang melewati dua titik, yaitu titik P dan Q. Gitu. Jadi bisa kita tulis MT ya, garis T. Gradien dari garis T itu sama dengan 7. Nah, kemudian ada garis Y sama dengan MX plus N. Itu sejajar. Nah, kalau sejajar, itu gradien 1 sama dengan gradien 2. Artinya, gradien garis Y itu harus sama dengan gradien garis T, yaitu sama dengan 7. Begitu. Nah, kemudian dia melalui sebuah titik 0,1. Berarti kita bisa cari terlebih dahulu persamaan garis melalui titik 0,1 dengan gradien 7. Nah, rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya itu tetap Y, sedangkan Y1 adalah titik yang dilewatinya, yaitu adalah 1. Kemudian M-nya 7 atau gradiennya 7, kemudian X dikurang X1-nya 0. Sehingga kita sederhanakan bentuknya Y sama dengan 7 dikali X kurang 0, berarti 7X. Kemudian min 1-nya jadi plus 1. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 7X plus 1. Di mana 7 itu adalah M-nya dan 1 adalah N-nya. Sehingga nilai dari M plus N adalah 7 ditambah 1. Mana hasilnya adalah 8. Gitu. Jadi nilai dari M plus N adalah 8. Begitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.